Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 6 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang memimpin kami ke dalam iman dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar pekabaran ini mengubahkan hidup kami, bersedia menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silakan Ibu Gladys. Terima kasih. Renungan hari ini 6 Desember 2020 berjudul Rahmat Allah Mencukupi. Ayat inti terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Langit seolah-olah dipenuhi oleh bentuk-bentuk yang bercahaya. Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa banyaknya. Tak ada pena manusia yang dapat melukiskan pemandangan itu. Tidak ada pikiran fana yang sanggup mengerti keindahan dan keagungan kemuliaannya. Keagungannya menutupi segala langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Habakuk 3 ayat 3 dan 4. Sementara awan yang hidup itu datang semakin dekat, setiap mata memandang raja kehidupan itu. Tak ada lagi mahkota duri yang merusakkan kepala yang kudus itu, tetapi suatu perhiasan kemuliaan terletak di atas keningnya yang suci. Wajahnya memancarkan sinar terang yang menyilaukan, melebihi sinar matahari di tengah hari, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16. Di hadapan hadiratnya, muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Ketakutan keputusasaan kekal menimpa para penolak belas kasihan Allah. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Nahum 2 ayat 10, Yeremia 30 ayat 6. Orang benar berseru dengan gemetar, siapakah yang dapat bertahan? Nyanyian malaikat berhenti, dan terjadilah saat hening yang luar biasa. Lalu terdengar suara Yesus berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Wajah orang-orang benar bercahaya dan sukacita memenuhi hati mereka. Dan malaikat-malaikat membunyikan lagu lebih keras dan kembali menyanyi sementara mereka semakin dekat ke bumi ini. Raja segala raja turun di atas awan, dibungkus di dalam api yang bernyala-nyala. Segala langit digulung bagaikan gulungan kertas, bumi bergetar di hadapannya. Dan setiap gunung dan pulau berpindah dari tempatnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat-jilat, di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Mazmur 50 ayat 3 dan 4. Senda gurau olok-olokan sudah berakhir. Bibir yang penuh kebohongan ditutup rapat-rapat. Peperangan dan hiruk-pikuk serta derunya pertempuran yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah, Yesaya 9 ayat 4, tidak terdengar lagi. Yang terdengar hanyalah suara doa dan suara ratapan serta tangisan. Tangisan terdengar dari bibir orang-orang yang baru saja mengejek. Sebab sudah tiba hari besar murkanya. Siapakah yang dapat bertahan? Orang-orang fasik berdoa supaya terkubur di bawah batu-batu gunung daripada memandang muka Dia yang telah mereka benci dan tolak.
Alfa dan Omega Jilid 8, halaman 676 dan 677. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran renungan hari ini, kita perlu menyamakan nada dasar. Ayat tema renungan hari ini dalam bahasa Inggris berkata, Allah menentang orang yang sombong, tetapi Dia memberi kasih karunia atau grace kepada orang yang rendah hati. Itu sebabnya renungan hari ini dalam bahasa Inggris berbunyi, God's grace is sufficient. Terjemahannya adalah, kasih karunia Allah sudah cukup atau mencukupi. Kemudian, grace diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi anugerah, rahmat, dan atau kasih karunia. Saya memilih kata kasih karunia sebab karunia Allah itu oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Nah, apakah kasih karunia Allah itu dan apa hubungannya dengan kasih karunia Kristus? Sebab dalam renungan hari ini Kristus berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Yohanes menuliskan dalam Yohanes 1 ayat 9 dan Yohanes 8 ayat 12 yang berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesuslah terang itu. Roh Nubuat menuliskan dalam Christian's Education halaman 80 paragraf 2, yang berkata, Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Dia adalah terang dunia dan Dia meminta kita untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Jelas sekali bahwa terang itu adalah Yesus Kristus dan Yesus sendiri meminta kita datang kepadanya agar kita belajar daripadanya. Nah, perhatikan kutipan berikut dari Christ's Object Lesson halaman 420 paragraf 1 yang berbunyi, Kristus tidak meminta kepada pengikut-pengikutnya berjuang untuk bersinar. Katanya, hendaklah terangmu bercahaya. Jika engkau telah menerima kasih karunia Allah, terang itu ada di dalam dirimu. Jika kita menerima kasih karunia Allah, maka terang ada dalam diri kita. Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa terang itu adalah Yesus Kristus. Maka dengan menerima kasih karunia Allah, artinya kita memiliki Kristus diam di dalam diri kita. Artinya kasih karunia Allah itu sama dengan Yesus Kristus. Lalu bagaimana agar kita memiliki Kristus dalam hidup kita atau kasih karunia Allah ini? Mari kita lihat cuplikan pengalaman Paulus berikut ini yang dicatat dalam The Acts of the Apostle halaman 480 paragraf 2 yang menjelaskan, kasih karunia Allah menopang Paulus pada waktu ia dalam penjara, menyanggupkan dia untuk bersukacita dalam kesusahan. Dengan iman dan jaminan ia menulis kepada saudara-saudaranya di Filipi bahwa pemenjaraannya telah mengakibatkan kemajuan Injil. Saudara-saudaraku, aku ingin kamu mengetahui, ia menyatakan, bahwa apa yang terjadi pada diriku justru mendatangkan kemajuan bagi Injil, sehingga ikatan aku dengan Kristus terwujud di seluruh istana dan di semua tempat lainnya, dan banyak saudara di dalam Tuhan yang semakin yakin oleh ikatan aku, jauh lebih berani untuk memberitakan firman tanpa rasa takut. Mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, saya tidak menggunakan terjemahan IPH dalam hal ini. Karena tulisan aslinya White dikutip dari Alkitab versi King James yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Dalam versi King James, Paulus berkata, "So that my bonds with Christ are manifest." Yang artinya, sehingga ikatan aku dengan Kristus terwujud. Kalimat ini tidak ada dalam Alkitab bahasa Indonesia dan tidak terdapat dalam terjemahan IPH.
Ikatan dengan Kristus inilah yang menyanggupkan Paulus untuk bersukacita dalam kesusahan. Ikatan dengan Kristus inilah yang menopang Paulus dalam penjara. Dan ikatan dengan Kristus ini Roh Nubuat sebut sebagai kasih karunia Allah. Nah, Kristus sudah kembali ke surga saat Paulus menyatakan hal ini. Lalu bagaimana Paulus memiliki ikatan dengan Kristus? Perhatikan cara Paulus menjelaskan. Yang pertama, 1 Korintus 8 ayat 6 yang berbunyi, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Inilah yang Paulus imani, bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi, saat membaca kata Tuhan dalam tulisan Paulus, hal itu menyatakan Yesus Kristus. Dan masih dalam 1 Korintus, Paulus menuliskan ayat yang berikut ini, 1 Korintus 6 ayat 17. "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia." Bagi Paulus, Tuhan adalah Yesus Kristus, dan siapa yang mengikatkan diri kepada Yesus Kristus menjadi satu roh dengan Yesus Kristus. Inilah makna ikatan dengan Kristus yang Paulus nyatakan dalam pengalamannya. Paulus terikat dengan Kristus dalam roh. Roh siapa? Perhatikan Paulus katakan, menjadi satu roh dengan Dia, yaitu menjadi satu roh dengan Kristus. Artinya, roh yang kita terima adalah rohnya Kristus. Roh yang kita terima bila terikat dengan Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri. Inilah yang Paulus alami. Dengan memiliki roh Kristus, dia sanggup bersukacita meski dalam kesusahan. Roh Kristus inilah kasih karunia Allah bagi kita. Roh Nubuat menuliskan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 353, paragraf 1. Beberapa tampaknya merasa bahwa mereka harus menjalani masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah direformasi sebelum mereka dapat menagih berkat-Nya. Tapi, bahkan mereka boleh menagih berkat Allah sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk menolong kelemahan mereka atau mereka tidak dapat melawan kejahatan. Yesus senang jika kita datang kepadanya sebagaimana kita adanya, berdosa, tidak berdaya, dan bergantung. Kita tidak perlu sempurna dulu baru dapat menagih berkat dari Allah, yaitu kasih karunia-Nya. Sebab kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Karenanya, meski kita belum sempurna, kita bisa meminta kasih karunia Allah. Apa itu? Roh Kristus. Untuk menolong kita mengatasi kelemahan kita serta melawan kejahatan. Roh Kristuslah yang mengubahkan kita menjadi manusia baru. Apakah Roh Kristus ini adalah juga kasih karunia Kristus? Kita baca kembali dua kutipan berikut ini. Yang pertama, Signs of the Times, Januari 8, 1902, paragraf 9, mengatakan, "Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter." Kemudian Christian's Education, halaman 146, paragraf 3, menyatakan, "Dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus." Oleh penjelasan dua kutipan ini jelas bahwa kasih karunia Kristus itu sama dengan Roh Kristus, karena keduanya mengubahkan karakter kita dan itu demi keselamatan kita. Sebab Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald, Juni 11 tahun 1889, paragraf 8, yang berbunyi, "Kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga." Bagaimana caranya untuk mencapai kesempurnaan karakter? Dari kutipan Roh Nubuat yang sudah kita baca sebelumnya, perubahan karakter hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hidup kita.
hanya dengan mengizinkan Roh Kristus berkuasa dalam hati kita. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 8 yang berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah." Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah itu adalah roh anaknya, Roh Kristus. Sebab memang kita diselamatkan oleh Bapa melalui dan di dalam anaknya. Perhatikan tulisan Paulus berikut ini tentang perkataan Yesus. 2 Korintus 12 ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Siapa Tuhan bagi Paulus? Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Sebab dalam kelemahan Pauluslah maka kuasa Kristus jadi sempurna, yaitu bisa bekerja. Itu sebabnya Paulus lebih suka bermegah dalam kelemahannya, supaya kuasa Kristus berkuasa dalam hidupnya, bekerja dalam hidupnya. Roh yang Yesus janjikan itu adalah kuasa, dan karenanya kuasa Kristus yang turun menaungi Paulus adalah Roh Kristus itu sendiri. Roh Kristus inilah yang mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Saulus menjadi manusia baru di dalam Yesus. Inilah yang kita perlukan agar selamat. Itulah sebabnya waktu Yesus datang di awan-awan, dia berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Sebab memang sudah cukup. Tetapi masalahnya, misteri Babel menghalangi kita menerima kasih karunia Kristus ini. Misteri Babel menciptakan jenis roh yang lain, yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini menurut ajaran misteri Trinitas bukanlah Bapa dan bukanlah Yesus, bukan juga Roh Kristus. Nah, kalau Allah Roh Kudus ini bukan Roh Kristus dan bukan Kristus, bagaimana akhirnya nanti kita? Akhirnya kita binasa. Sebab Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kering dan siap untuk dibakar." Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, halaman 320, paragraf 1, yang berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya, yaitu pekerjaan Kristus, sebab rohnya yang dalam hidup kita. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Melalui Kristuslah kita menerima hidup itu dan terhubung dengan Allah kita, yaitu Bapa. Sebab Kristuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Inilah pentingnya kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, yaitu selalu menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Tinggal dalam Kristus artinya selalu menerima roh Kristus. Roh Kristus itulah sari pokok anggur atau kehidupan bagi kita, ranting-ranting. Dan dengan berpaut pada Kristus yang adalah pokok anggur, maka kita menerima dari Yesus oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya. Inilah kasih karunia Kristus dan itu cukup untuk selamatkan kita. Jadi jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, misteri Babel yaitu misteri Trinitas tidak menyelamatkan. Tinggalkan. Selain menghalangi kita menerima nama Bapa tertulis di dahi kita, misteri Trinitas juga menghalangi kita untuk menerima roh Kristus, yaitu adalah kasih karunia Allah itu, kasih karunia Kristus.
Sebab misteri Trinitas menawarkan oknum lain yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini bukan Kristus dan bukan Roh Kristus. Apakah pilihan saudara? Adalah himbauan dan panggilan Alkitab dan Roh Nubuat untuk kita semua pagi hari ini, agar menerima kasih karunia Allah yang sama dengan kasih karunia Kristus, yang sama dengan Roh Kristus. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Mereka yang akan melihat Yesus datang di awan-awan adalah mereka yang menerima Roh Kristus berkuasa dalam hidupnya. Itu sebabnya Yesus nanti berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan kebenaran yang sejati, agar kami meninggalkan misteri Babel, misteri Trinitas yang tidak membawa keselamatan, sebab menghalangi kami untuk menerima nama Bapa tertulis dalam dahi kami, demikian juga menghalangi kami untuk menerima Roh Kristus, dengan menawarkan oknum lain yang bukan Yesus dan bukan Roh Kristus. Tuhan tolong kami, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami semua diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.